Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Nichaning dari jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Di sini akan sedikit memberikan pemaparan mengenai cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional linier satu variabel. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai langkah-langkah pengerjaan pertidaksamaan rasional linier satu variabel. Yang sekarang ialah menyelesaikan pertidaksamaan rasional linier satu variabel disertai langkah-langkahnya. Pembahasan kita hari ini yang pertama menyelesaikan pertidaksamaan linier variabel dengan berbagai langkah. Yang kedua membahas contoh soal. Yang ketiga mengerjakan pertidaksamaan rasional linier satu variabel. Pembahasan yang pertama ialah dalam pertidaksamaan rasional linier satu variabel itu ada langkah-langkah pengerjaannya. Langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama, ubahlah ke bentuk umum pertidaksamaan rasional linier variabel, satu variabel maksud saya. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional linier satu variabel ialah fx. Di sini fx per gx lebih besar dari 0, fx per gx lebih besar atau sama dengan 0, fx per gx kurang dari atau sama dengan 0, dan yang keempat fx per gx kurang dari 0 dengan syarat gx-nya ini dan ini itu boleh bilangan apapun, tidak boleh sama dengan 0. Kan dalam soal itu ada pecahannya ya, yang ini pembilang dan yang ini penyebut. Terus ada soal yang lebih besar atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, kurang dari. Tuh, ada berbagai macam soal. Ini bentuk umum dari pertidaksamaan rasional linier satu variabel. Terus yang selanjutnya, menentukan pembuat 0 pada X penyebut dan pembilang. Jadi kita harus jika dalam soal misalkan soalnya 9x min 1 per X lebih besar dari 0. Ini soalnya seperti ini. Maka langkah yang kedua ialah mencari X pada pembilang dan penyebut. Kita harus mencari X. Kan kalau ada X-nya, ini harus dicari. Jadinya 9x min 1 sama dengan 0, 9 sama dengan 1, X sama dengan 1 per 9. Jadi nilai X pada pembilang ialah 1 per 9. Mencari X pada pembilang dan penyebut. Jika tidak ada X pada pembilang atau penyebut, maka tidak usah dicari. Lalu untuk penyebutnya kita X tidak sama dengan 0. Itu. Lalu langkah yang ketiga, gambar garis bilangan. Kan setelah kita menentukan X-nya tadi berapa, lalu kita gambar garis bilangan. Garis bilangan ialah yang berbentuk seperti ini. Lalu kan tadi X-nya 1 per 9. 1 per 9 itu kan positif. Oleh karena itu di ruas kanan. Lalu langkah yang selanjutnya, mencari pembuat 0 fungsi
untuk pembilang dan penyebut atau menguji tanda pada masing-masing selang dengan mengambil salah satu nilainya. Jadi kita mencoba memasukkan X-nya, lalu dihitung ke dalam soal tadi seperti ini. Kan tadi soalnya ini 9x min 1 per x lebih besar dari 0, maka kita harus memasukkan 1/9 ke dalam ini soalnya ini. Jadinya x tadi kan soalnya 9x min 1 per x. Jika x-nya dengan 1/9, maka 9 kali 1/9 min 1/1/9 sama dengan 9/9 min 1/1/9. 9 jadinya 9/9 kan 1 dikurang 1/1/9, jadinya negatif 1/9 kan 1 dikurang 1 0, 0/9 jadinya 1/9 gini. 1/9 itu kan sama dengan 1 dikurang 1 kan 0, 0/9 sama dengan 1/9. Langkah yang selanjutnya ialah uji tanda pada masing-masing selang dengan mengambil salah satu nilainya. Kita kan sudah menguji bahwa nilai dari X sama dengan 1/9 itu positif. Lalu yang terakhir, tulis tanda selang pada garis bilangan dan tentukan tanda yang memenuhi pertidaksamaan. Jadinya menulis pada selang. Kan tadi garis bilangannya gini ya. Di sini 1/9 positif. Ini. Lalu kita kan ini menulis garis bilangan ini bulatan penuh karena positif. Lalu yang nolnya X tidak sama dengan 0, maka bulatannya bundar. Ini 0. Karena X tidak sama dengan 0. Lalu yang terakhir kan menulis ini garis bilangan sesuai ini tadi. Daerah penyelesaiannya. Lalu jika harus menentukan himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya dari 9x min 1 per x adalah himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari 1 atau X kurang dari atau sama dengan negatif 9 dan X tidak sama dengan 1 dan X merupakan himpunan bilangan real. Ini jadi gini dibacanya, X di mana X kurang dari negatif 1 atau X kurang dari atau sama dengan 1/9 dan X tidak sama dengan 1 dan X merupakan bilangan real. Lalu kita langsung ke contohnya saja. Di sini kan ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 2 lebih besar sama dengan negatif 1. Lalu pembahasannya kan tadi udah soalnya X plus 2 per X min 6 lebih besar atau sama dengan negatif 1. Langkah yang pertama kan mengubah ke bentuk umum dari pertidaksamaan rasional linier satu variabel.
bentuk umumnya tadi kan sudah diketahui. Fx per Gx lebih besar atau sama dengan 0. Jadi, boleh bilangan apa saja, yang penting tidak boleh sama dengan 0. Lalu kita kan sudah ke bentuk umum. Lalu yang selanjutnya x plus 2 per x min 6 plus 1 lebih besar sama dengan 0. Jadi yang ruas kanannya harus dienolkan dulu. Yang selanjutnya, menentukan pembuat 0 pada penyebut dan pembilang. Kan tadi harus harus membuat 0 jika ada penyebut dan pembilang yang ada x-nya. Di sini kan ada x plus 2 per x min 6 plus x min 6 per x min 6 lebih besar atau sama dengan 0. X plus 2 selanjutnya langkah pengerjaannya x plus 2 plus x min 6 per x min 6. Jadi langkah kedua ini di pengerjaan tahap kedua harus menyamakan penyebutnya. X min 6 dibagi X min 6 kan 1 kali X plus 2 sama dengan X plus 2. Lalu kan tambah operasi bilangannya tadi. Lalu yang ke kanan itu X min 6 per X min 6. Jadinya kan 1 X min 6 dibagi X min 6. Lalu 1 dikali X min 6 sama dengan X min 6. Lebih besar atau sama dengan 0. Lalu yang ketiga langkahnya jadi dihitung kalau X plus X sama dengan 2X, 2 min 6 sama dengan min 4 per X min 1. Penyebutnya tetap ya. Lalu 2X min 4 per X min 6 lebih besar atau sama dengan 0. Lalu langkah yang ketiga, setelah ruas kanan dijadikan 0, maka selanjutnya adalah mencari pembuat 0 fungsi untuk pembilang dan penyebut, yaitu mencari nilai pembilang pada dan penyebut jika ada x-nya saja ya kan. Pembilangnya tadi 2x min 4, 2x sama dengan 4x, maka x 4 per 2 sama dengan 2. Lalu menentukan pembuat 0 ruas kiri yang penyebut untuk mencari nilai penyebutnya. X min 6 tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan 6. Lalu langkah yang keempat, menggambarkan garis bilangan. Kan tadi sudah mengetahui nilai dari pembilang dan penyebut, maka kita menggambar garis bilangan. 2 bundaran penuh dan 6 bundaran saja. Karena tanda pertidaksamaan pada soal lebih besar atau sama dengan, maka pembuat 0 digambarkan dengan bilangan bulatan penuh maksud saya. Saya ulangi lagi, oleh karena tanda pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan, maka pembuat 0 digambarkan dengan bilangan bulatan penuh. Tetapi untuk 6 tidak, karena X tidak sama dengan 6. Jadi jika tidak sama dengan, maka bulatannya tidak penuh. Lalu yang kelima, uji tanda pada masing-masing selang dengan mengambil salah satu nilainya. Kita menguji nilainya. Jika X sama dengan 0, untuk selang X lebih kurang dari atau sama dengan 2, maka kita masukkan ke soal tadi. Jadinya X-nya itu diganti dengan angka 0. 2 kali 0 min 4 per 0 min 5. Jadinya sama dengan 4 per 5, itu positif. Lalu jika X sama dengan 3, untuk selang 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 6. Kita masukkan X-nya 3 ya. 2 kali 3 per 4 per 3 min 5. Sama dengan 2 per negatif 2. Jadinya negatif karena ada negatifnya ya. Lalu yang ketiga, jika X-nya sama dengan 7, untuk selang X lebih besar 6, kita memasukkan 7 itu
ke X, memisalkan X-nya sama dengan 7. Jadi kan 2X min 4 per X min 5. Jadi X-nya itu diganti dengan 7. 2 kali 7 min 4 per 7 min 5. Hasilnya 10 per 2 positif. Lalu langkah yang terakhir atau keenam, tulis tanda-tanda pada selang garis bilangan dan menentukan tanda pertidaksamaan. Saya ulangi ya. Tulis tanda-tanda selang pada garis bilangan dan tentukan tanda yang memenuhi pertidaksamaan pada soal tadi. Kan tadi 2-nya itu positif dan 6-nya itu positif, tapi 2-nya itu bundaran penuh dan 6-nya itu bundaran. Karena kenapa 6 bundaran? Karena 6X tidak sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya dari soal tadi adalah X, di mana X kurang dari atau sama dengan X kurang dari 6. Ini contoh soal yang kedua. Bukan contoh soal sih sebenarnya, cuma tambahan saja. Jika di sini tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 2 per X min 1 kurang dari X plus 2 per saya ulangi ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 2 per X min 1 kurang dari 3. X plus 2 per X min 1 dikurang 2 adalah kita kan harus menyatakan ke dalam bentuk umum. Jadi kita harus menyatakan, kan ini terlalu panjang ya, jadinya harus disingkat gitu. Tapi dengan beberapa cara. Kita tulis lagi soalnya. Lalu langkah yang kedua, X plus 2 per X min 1 dikurang 3. X plus 2 per X min 1 plus 2 kurang dari 0. Jadinya mengenolkan ke ruas kanan. Ruas kanan harus 0 gitu. Lalu langkah yang selanjutnya, menyamakan penyebut. Enggak ding, maaf. Kita membuka kurungnya dulu. X min 1 X plus 2 per X min 1, lalu dikurang 3X plus 2 per X min 1. Saya ulangi, 3X plus 2 per X min 1 plus 2X plus 1 per X min 1 kurang dari 0. Lalu kita menyamakan penyebut. X min 1 dibagi X min 1, 1 kan? 1 dikali X plus 2 sama dengan X plus 2. Lalu tanda bilangannya dikurang ya tadi. Lalu yang kedua, X min 1 dibagi X min 1 kan 1. 1 kali 3X plus 2 sama dengan 3X min 6. Lalu yang ketiga, X min 1 dibagi X min 1 sama dengan 1. 1 kali 2X plus 1 sama dengan 2X min 2 kurang dari 0. Lalu langkah yang terakhir untuk menyatakan ke dalam bentuk umum ialah kan tadi sudah disamakan penyebutnya, lalu dihitung. Jadinya min 6 per X dikurang 1 kurang dari 0. Langkah yang kedua, nilai pembuat 0. Kan kita sudah mengetahui tadi yang ada X-nya hanya penyebut saja. Maka kita menghitungnya itu hanya penyebut saja. X dikurangi 1 tidak sama dengan 0. Maka X tidak sama dengan 1. Lalu yang ketiga, menggambar garis bilangan. X-nya kan 1. Karena tidak sama, 1 bundaran saja kan, bukan bundaran penuh. Karena X-nya tidak sama dengan 1.
itu bundaran saja karena X-nya tidak sama dengan 1. Lalu yang terakhir adalah himpunan penyelesaiannya adalah X, lebih besar dari 1. Sekian Sekian pemaparan dari saya. Ada banyak kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.